Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Amalia Lintang Ayunur Kusuma NIM 063, Lismardianti NIM 091, dan Dita Puspitasari NIM 135 tentang pembentukan sistem pengendalian perusahaan. Pembentukan sistem pengendalian. Organisasi tidak dapat menyusun SPM jika organisasi tersebut tidak mengetahui pekerjaan yang akan dilimpahkan ke karyawan. Pemahaman terhadap tujuan dan strategi akan memberikan keleluasaan bagi manajer untuk menetapkan metode-metode pengendalian, alternatif pengendalian, tingkat ketegasan pengendalian, dan mengurangi permasalahan dalam implementasi. Permasalahan yang berbeda tentu memerlukan pendekatan pengendalian yang berbeda juga. Secara efektif mengurangi permasalahan dalam ketidakjelasan tujuan dan permasalahan dalam motivasi, namun tidak dapat memberikan pengendalian dalam bentuk pembatasan untuk individu atau karyawan. Untuk yang pengendalian tindakan, yang pertama pembatasan perilaku dapat mengurangi permasalahan dalam motivasi, namun tidak dapat memberikan pengendalian dalam bentuk ketidakjelasan tujuan dan pembatasan individu. Untuk yang kedua, tinjauan pratindakan dapat mengurangi permasalahan dalam ketidakjelasan tujuan, permasalahan motivasi, dan pembatasan individu. Begitu juga pada tabel yang selanjutnya. Pengendalian hasil. Salah satu bentuk pengendalian hasil antara lain berupa pembayaran berdasarkan kinerja. Jadi jika kinerjanya bagus, maka akan mendapatkan pembayaran yang lebih. Namun ini mempunyai sisi negatif, akan membentuk budaya karyawan bekerja untuk bonus. Jadi karyawan itu cenderung berpikir jangka pendek dan serakah. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengendalian hasil yang andal. Yang pertama yaitu mendefinisikan dimensi, yang kedua mengukur kinerja, yang ketiga menetapkan sasaran dan target kinerja, dan yang keempat menyediakan penghargaan atau reward. Yang pertama, mendefinisikan dimensi. Memberikan definisi dimensi pengukuran yang akurat akan membantu dalam membuat pengukuran dan ekspektasi hasil. Misalnya, dimensi pengukuran organisasi berpusat pada penciptaan nilai pemegang saham, maka pengukuran kinerja karyawan akan cenderung pada jumlah laba yang dihasilkan, pengurangan biaya operasional, dan sebagainya. Yang kedua, mengukur kinerja. Mengukur kinerja menjadi hal penting dalam pengendalian hasil, pengukuran biasa dalam berbagai macam bentuk. Pengukuran kinerja pada manajemen tingkat atas berfokus pada tujuan keuangan organisasi. Bentuk pengukuran bisa berupa harga per lembar saham perusahaan atau rasio keuangan. Yang ketiga, menetapkan sasaran atau target kinerja. Sasaran kinerja berpengaruh terhadap perilaku dalam 2 hal. Yang pertama, memberikan motivasi karena adanya sasaran yang jelas, terutama jika sasarannya memiliki kejelasan ukuran. Semisal, jumlah laba harus 2 kali lipat dari tahun kemarin dibandingkan dengan laba harus banyak. Yang kedua, memberikan karyawan materi untuk menilai kinerjanya sendiri. Ketika ada sasaran yang jelas, tentunya karyawan dapat menilai kemampuannya dan mengevaluasi penyebab jika tidak dapat mencapai target. Yang terakhir, menyediakan penghargaan atau rewards. Penghargaan bisa dalam berbagai macam bentuk seperti kenaikan gaji, bonus, promosi jabatan, dan sebagainya. Pada sisi lain, ada hukuman yang bisa berupa demosi jabatan, pengurangan gaji, atau pemecatan. Penghargaan bisa berupa intrinsik, semisal organisasi seperti kejaksaan dengan target penurunan tingkat korupsi. Ketika terwujud penurunan tingkat korupsi yang signifikan oleh kejaksaan, maka organisasi akan mendapatkan penghargaan. Bisa berupa tingkat kepercayaan masyarakat kepada kejaksaan yang naik. Tentunya hal tersebut bisa menjadi motivasi bagi organisasi. Pengendalian tindakan. Yang pertama itu ada pembatasan perilaku atau behavioral constraint. Ada dibagi menjadi 2, yaitu pembatasan fisik dan pembatasan administratif. Yang kedua ada tinjauan pratindakan atau protection review. Yang ketiga itu ada pertanggungjawaban tindakan atau action accountability. Yang keempat itu ada pengulangan atau redundancy. Pengendalian personalia. Pengendalian ini akan membentuk sikap self-monitoring karena karyawan berusaha bertindak dan bersikap sebagai profesional. Bentuk pengendalian ini bisa berupa yang pertama, seleksi dan penetapan, yang kedua, pelatihan, yang ketiga, desain tugas dan penyediaan sumber daya. Pengendalian budaya. Budaya terbentuk dari norma, kepercayaan nilai, ideologi, sikap, dan perilaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dan cenderung bersifat konstan, berbeda dengan sasaran dan
mengembangkan strategi yang beradaptasi dengan perubahan kondisi bisnis. Berikut adalah bentuk pengendalian budaya. Yang pertama, ada kode etik. Yang kedua, penghargaan kelompok. Yang ketiga, pendekatan lain. Pendekatan lain ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, rotasi karyawan. Kedua, penataan fisik dan sosial. Yang ketiga, sikap manajer. Selanjutnya, untuk latihan soalnya yaitu PT Selkomnet adalah perusahaan UMKM dengan fokus pada jasa penyedia jaringan internet. PT Selkomnet mempunyai permasalahan pada pengelolaan kas kecil. Data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan konsumsi kas kecil yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Atasan Anda telah melakukan wawancara terhadap 10 orang karyawan PT Selkomnet dan mendapatkan 4 temuan permasalahan pada kas kecil. Atasan Anda meminta Anda untuk menghitung dan melakukan analisis terhadap hasil perhitungan dengan menggunakan tabel berikut. Adapun tabelnya yaitu sebagai berikut. Untuk petunjuk pengisian tabelnya yaitu pada kolom C, pengisian kolom menunjukkan jumlah responden keseluruhan yaitu 10 orang karyawan. Untuk kolom D, pengisian kolom menunjukkan jumlah responden yang menjawab sesuai dengan kolomnya masing-masing. Jawaban memiliki bobot. Berikut adalah bobot dari masing-masing jawaban yaitu STS sangat tidak setuju. Pengisian pada kolom menunjukkan jumlah responden yang menjawab. Setiap jawaban responden memiliki skor sebesar 1. TS tidak setuju. Pengisian pada kolom menunjukkan jumlah responden yang menjawab. Setiap jawaban responden memiliki skor sebesar 2. S setuju. Pengisian pada kolom menunjukkan jumlah responden yang menjawab. Setiap jawaban responden memiliki skor sebesar 3. Sangat setuju. Pengisian pada kolom menunjukkan jumlah responden yang menjawab. Setiap jawaban responden memiliki skor sebesar 4. Untuk kolom E-nya yaitu pengisian kolom dengan cara melakukan perkalian isi di kolom D dengan bobot masing-masing. Misal, kolom STS terdapat angka 0 yang menunjukkan jumlah responden yang menjawab STS. Kemudian melakukan perkalian 0 dikali 1 sama dengan 0. Karena skor dari STS adalah 1, kolom TS sebanyak 2 responden dengan skor 2, maka 2 kali 2 sama dengan 4. Kolom S sebanyak 3 responden dengan skor 3, maka 3 dikali 3 sama dengan 9. Dan kolom SS sebanyak 5 responden dengan skor 4, maka 5 dikali 4 sama dengan 20. Sehingga kolom E diisi dengan penjumlahan skor semua kolom D, yaitu 0 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 20 sama dengan 33. Untuk pengisian kolom F yaitu dengan memasukkan angka pada kolom E, kemudian membaginya dengan 40. Karena 40 adalah asumsi jika semua responden menjawab SS, atau 10 responden dikali 4 yang merupakan skor dari SS. Selanjutnya untuk pengisian tabel. Yang pertama, tidak ada SOP pencairan kas kecil. Respondennya yaitu 10. Sangat tidak setuju yaitu 0 dikali 1 sama dengan 0. Tidak setuju yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Setuju yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9. Sangat setuju yaitu 5 dikali 4 sama dengan 20. Skor E-nya yaitu 33. Untuk persentase F-nya yaitu 33 dibagi 40, di mana 40 ini merupakan asumsi jika semua responden menjawab sangat setuju. Terus dikali 100% sama dengan 0,825. Yang kedua, sering terjadi pembelian tanpa nota. Respondennya yaitu 10, sangat tidak setuju yaitu 2 dikali 1 sama dengan 2, tidak setuju sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4, setuju yaitu 4 dikali 3 sama dengan 12, sangat setuju yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8, skor E-nya yaitu 26. Persentase F-nya yaitu 26 dibagi 40 dikali 100% sama dengan 0,65. Yang ketiga, beberapa karyawan mengambil kas kecil sendiri. Untuk respondennya yaitu 10, sangat tidak setuju yaitu 4 dikali 1 sama dengan 4, tidak setuju yaitu 4 dikali 2 sama dengan 8, setuju yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6, sangat setuju yaitu 0 dikali 4 sama dengan 0, skor E-nya yaitu 18. Untuk persentase F-nya yaitu 18 dibagi 40 dikali 100% sama dengan 0,45. Yang keempat, penggunaan kas kecil untuk kasbon. Respondennya yaitu 10, sangat tidak setuju 1 dikali 1 sama dengan 1,
tidak setuju yaitu 5 dikali 2 sama dengan 10, setuju yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9, sangat setuju yaitu 1 dikali 4 sama dengan 4, dan skor E-nya yaitu 24. Untuk persentase F-nya yaitu 24 dibagi 40 dikali 100% sama dengan 0,6.